Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau udah tahun baru atau kapanpun kamu menonton video ini ya, baik tahun baru atau udah pertengahan bahkan akhir tahun mungkin, ada sebuah hal yang paling sering kita pikirin. Yaitu apa? Betul. Ada apa sih dengan rezeki saya? Saya ingin rezeki saya bagus, saya sudah mencoba semuanya, tapi kalau jujur kok belum ada yang pas. Nah ini, hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Bahkan kalau kamu pun rajin menonton Pagar Kehidupan, lihat deh, saya belum pernah menyentuh satu hal yang padahal ini penting banget. Ya, ada satu kekuatan penting dari satu kata, yaitu kata semoga. Gimana cara kita prakteknya? Dan ada apa sih dengan kata semoga? Yuk kita bahas di hari ini. Tapi ayo dong, kamu senyum dulu ya. Senyum. Nah, senyum seperti itu karena apa? Senyuman itu pun juga bagian dari pengundang rezeki loh. Saya doakan dulu, semoga dengan tersenyumnya kamu, hidup kamu semakin membuat diri kamu jadi semakin bahagia, dikelilingi dengan kebaikan, keberlimpahan, dan keberkahan ya. Katakan amin di komentar kalau kamu setuju dengan doa-doa saya. Silahkan. Nah sekarang kita langsung aja nih ngebahas sebuah kata yang belum pernah disentuh atau dibahas oleh Pagar Kehidupan, yaitu kata semoga. Ada apa sih mas dengan kata semoga, dan yang paling penting, gimana cara kita bisa meluaskan rezeki secara masuk akal loh ya, bukan omong kosong, menggunakan kata semoga ini. Nah ini kita bahas dulu ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu landasan ilmunya supaya kamu tahu ini bukan tipuan, ini bukan omongan doang, tapi ini masuk akal. Gini loh, dengerin. Sekarang coba kamu ikuti perkataan saya ya. Kamu ikuti perkataan saya, katakan dengan suara lantang karena ini penting. Siap? Kamu katakan begini. Bisa. Coba katakan. Aku bisa. Sudah? Oke. Sekarang kamu katakan lagi satu kata, semoga aku bisa. Nah, kalau diri kamu praktek barusan, saya mau tanya dari lubuk hati yang paling dalam apa adanya. Dari kata aku bisa dan semoga aku bisa, ada bedanya nggak rasa di dalam dirimu ketika kamu mengatakannya? Wah, ini penting nih ya. Nggak tahu rasanya gimana? Kita praktekin lagi? Boleh. Sekarang kita praktekin pakai kasus ya, supaya kamu bisa lebih merasakan ini rasanya beneran ada atau cuma sugesti doang, oke? Ceritanya gini, kita praktekin ya. Sekarang coba kamu ambil bolpen atau pensil, terserah, boleh bolpen, boleh pensil. Ambil, kita praktekin, seru nih ya. Nah, sekarang kalau seandainya kamu sama seperti saya, biasa menulis dengan tangan kanan, saya ingin sekarang juga kamu taruh alat tulisnya di tangan kiri. Betul, kita akan praktek nulis menggunakan tangan yang mana kita nggak biasa, oke? Tapi, kalau kamu kidal, biasa menulis pakai tangan kiri, sekarang dibalik. Taruh alat tulis kamu di tangan kanan. Kamu akan saya paksa untuk menulis menggunakan tangan kanan, oke? Jadi sekarang kita praktekin apakah benar ilmu ini emas atau cuman omong kosong doang. Siap ya? Oke. Sekarang cari kertas, kita akan langsung bermain sekarang, oke? Sekarang gini, ini menarik nih. Coba sekarang kamu perhatikan kondisi batin kamu. Belum saya suruh menulis, ada nggak di dalam diri kamu perasaan yang berkata apa? Aku sepertinya tidak mampu deh menulis menggunakan tangan yang ini. Jujur, ada nggak sebuah perasaan yang lebih condong berkata bahwa ini sepertinya aku nggak mampu? Ini sangat susah buat aku. Aku tidak biasa melakukan ini. Sepertinya aku nggak bisa deh. Nah, lihat kondisi diri kita ya kan? Belum saya suruh nulis, ada perasaan yang tiba-tiba muncul di batin kita yang kurang lebih bersuara, aku tidak mampu, sepertinya ini susah sekali. Nah sekarang, coba saya ingin sekarang juga paksa diri kamu, tulis nama kamu di kertas tadi, sekarang silahkan. Ingat, nulisnya pakai tangan yang kamu tidak biasa pakai.
Contohnya saya biasa pakai tangan kanan, saya sekarang nulis nama saya pakai tangan kiri menggunakan bolpen. Oke, kita mulai ya. Tulis nama kamu di kertas sekarang semampu kamu. Silahkan. Yuk, saya juga nih. Nah, susah ya? Waduh, susah nih. Aduh, tulisannya nggak jelas nih. Kok bentuknya begini? Aneh tapi nyata. Repot ya? Oke, selesai. Ya. Sekarang, kalau kamu belum selesai nggak apa-apa, lanjutin aja. Bagi kamu yang sudah selesai, sekarang coba kamu lihat tulisan kamu di kertas. Saya mau tanya sama kamu, bagus atau sangat bagus? Enggak, saya nggak bertanya bagus atau jelek ya. Dengerin pertanyaan saya. Itu bagus atau sangat bagus? Nah, ini loh. Sekarang, kamu cermati pertanyaan saya. Lihat, apakah saya barusan bertanya gimana bentuk tulisannya bagus atau jelek? Enggak kan? Saya bertanya apa? Lihat tulisannya, bagus atau sangat bagus? Kenapa saya bertanya begini? Ini dia kuncinya, teman-teman. Kebanyakan di antara kita itu merasa tidak mampu apa sih? Karena ketika kita mencoba kemudian tidak bagus hasilnya, kita selalu memberikan pilihan bahwa ini bagus atau jelek sih? Ini berhasil atau gagal ya? Saya jelek atau cantik sih? Saya ini jelek atau tampan ya? Saya ini pintar atau bodoh sih? Saya ini bisa atau enggak ya? Hei, jangan berikan dirimu celah untuk mencaci maki dirimu sendiri. Dan itulah fungsinya kata semoga. Nah, maksudnya gimana, Mas? Kok ada kaitannya dengan kata semoga tiba-tiba? Nah, ini baru kita langsung masuk kepada kekuatan kata semoga. Waktunya baru bener nih sekarang ya. Gini, dengerin baik-baik teman-teman. Sambil kamu tetap memegang alat tulis ya. Tetap pegang alat tulis, saya jelasin sesuatu. Kata semoga itu pada dasarnya adalah sebuah kata yang bagus. Kenapa? Karena kamu sadar nggak, di balik kata semoga itu ada perasaan rendah hati. Ketika orang mau melakukan sesuatu, kemudian dia berkata aku bisa, itu positif nggak? Oh bisa. Aku bisa, Mas. Aku mampu. Oke, positif nggak? Positif. Tapi sadar nggak, di balik kata positif orang yang hanya berkata aku bisa, aku mampu, ada kesombongan dikit nggak sih? Coba deh kita renungkan, ada nggak? Nah itu yang membuat orang ketika berkata aku bisa, dia beneran bisa. Tapi setelah itu ketika gagal, dia kecewa banget. Sekarang saya mau tanya, yang membuat orang gagal itu apa sih? Yang membuat orang gagal, yang membuat kamu gagal adalah berhenti mencoba lagi, benar? Betul? Setuju sampai di sini? Dan pertanyaannya berarti, apa ya yang membuat aku berhenti mencoba lagi? Rasa kecewa yang sangat-sangat dalam itu loh yang membuat kita akhirnya nggak mau coba lagi. Kenapa rasa kecewa yang mendalam itu bisa muncul ya Mas? Karena ketika kita mau coba, kita malah cuman berkata, aku bisa, aku mampu. Beneran jadi bisa, tapi karena di balik kata itu ada kesombongan sedikit yang tidak dia sadari, akibatnya apa? Begitu gagal, nggak mau terima batinnya. Begitu gagal psikologisnya, nggak mau terima, pengen nolak. Kenapa? Aku bisa kok. Aku nggak terima kegagalan ini. Akhirnya apa? Dia kecewa banget. Dia bahkan depresi banget. Psikologisnya kena banget. Akhirnya dia berhenti mencoba. Sebentar, itu kamu bukan selama ini. Nah, udah jelas ya. Ini dia biang keroknya. Beruntung nih kamu mendapatkan video ini untuk bisa paham. Oh, ternyata ini penjelasan masuk akal. Kenapa aku kok kemarin kecewa banget ya? Oke, sekarang baru kita praktekin. Coba kamu sekarang tulis. Coba kita tulis lagi deh nama kita menggunakan tangan yang tidak biasa kita pakai tuh ya. Tapi sebelumnya, sekarang coba kamu katakan dengan suara lantang. Kamu katakan begini, oke? Ikuti saya. Sekarang saya ingin menulis nama saya. Saya tahu ini susah. Semoga saya bisa melakukan ini dengan berkah Tuhan yang maha baik. Saya ulangi ya. Sebutkan apa yang mau kamu lakukan. Misalnya mau nulis nih, katakan begini. Sekarang saya akan menulis nama saya menggunakan tangan ini. Semoga saya bisa. Semoga saya mendapatkan berkah dan rahmat
dari Tuhan yang maha baik. Saya coba. Dah, tulis, coba. Coba sekarang tulis. Bener nggak? Ketika kita nulis menggunakan kalimat tadi, ada senyuman sedikit yang secara tidak sadar keluar di mulut kita. Oke? Sekarang saya mau tanya, kalau ini aja kamu bisa hadapi, bisa nggak kamu hadapi masalah kamu yang berat kemarin menggunakan ilmu ini? Saya ulangi pertanyaan saya, barusan kita praktek cuma nulis nama doang loh menggunakan tangan yang kita tidak biasa pakai. Akhirnya bisa tuh kita tulis dengan senyuman. Kalau ini aja bisa kamu hadapi, bisa nggak kamu menghadapi masalah kehidupan kamu yang saya tahu itu berat di masa depan? Bisa nggak? Kalau kamu bilang bisa, salah. Jawabannya, semoga dengan rahmat Tuhan yang maha baik, saya bisa, Mas. Itu jawabannya. Oh kan, kena jebakan kan? Makanya kalau dalam Muslim tuh ada yang namanya insya Allah. Insya Allah tuh bukan mudah-mudahan. Salah. Insya Allah itu semoga dengan restu Allah saya bisa. Semoga dengan restu Allah yang menghendaki saya mampu. Itu insya Allah. Ya, jadi kalau kamu berkeyakinan lain pun katakan aja, semoga dengan rahmat Tuhan yang maha baik saya pasti bisa melakukan ini. Maju. Udah selesai. Rasanya damai, rasanya tenang, pikiran kita sejuk, dan ketika kita gagal, rasanya tuh gak sakit banget. Coba deh. Ketika gagal tuh kayaknya ya udah, coba lagi aja. Begitu kamu coba lagi pakai cara ini lagi, gagal lagi, gak apa-apa. Rasanya gak sesakit kemarin, Mas. Coba lagi ya. Ya udah coba lagi. Begitu coba terus, akhirnya apa? Lama-lama berhasil. Sampai deh tuh goal kamu, sampai deh tuh tujuan hidup kamu yang selama ini ingin kamu capai. Wah. Gimana? Masuk akal kan? Baru tahu ilmu ini kan? Nah inilah saya bilang, beruntung ya kamu sebagai sahabat saya bisa lo menemukan video ini di beranda kamu. Karena nggak semua orang, bahkan yang subscribe Pagar Kehidupan pun nggak bisa menemukan video di beranda mereka. Entah kenapa. Ya, jadi kalau kamu menemukan video ini, yuk kamu like video ini. Supaya menjadi berkah berkali-kali lipat ya untuk hidup kamu, silahkan klik jempol ke atasnya. Terima kasih ya jempol ke atasnya. Saya doakan hidup kamu berkah. Nah cuman ini belum selesai. Belum. Apa Mas? Nih, saya ingin kamu praktek sekarang juga. Ya, tadi kan udah praktek menulis menggunakan tangan. Sekarang saya ingin kamu praktek di komentar. Saya pengen tahu nih, apakah kamu menonton video saya ini sampai habis atau tidak ya. Sekarang kamu praktekin, tulis di komentar begini. Teman-teman, doakan saya ya, semoga dengan rahmat Tuhan yang maha besar, maha baik, saya bisa mencapai goal X. Nah, X itu goal kamu, apapun kamu tulis, nanti kita aminin bareng-bareng di komentar, termasuk saya pun akan memberikan hati, bahkan saya aminin, nanti saya balas ya. Wah, menarik nih, seru nih video ini ya. Silakan dipraktekkan, saya akan amini doa kamu satu persatu di komentar ya. Oke. Kalau kamu pengen curhat dengan saya, ada masalah besar yang mungkin pengen di-share langsung kepada saya, boleh. Caranya ada di mana, Mas? Di deskripsi video ini. Silakan klik dulu deh deskripsinya, sentuh tuh. Nah, di situ ada caranya, kamu sentuh, daftar aja ya. Nanti kita ngobrol di situ. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.